Pemilik Inter Suning berharap pemerintah Cina melonggarkan aturan untuk investasi. Pemilik Nerazzurri berharap bahwa kedatangan pembalap Formula 1 Cina Guan Yu baru-baru ini ke sirkuit asing akan menandakan peningkatan keinginan untuk mengizinkan investasi dalam olahraga asing. Untuk alasan ini, Nerazzurri sebagian besar harus mandiri secara finansial, yang mengakibatkan kebutuhan untuk melakukan penjualan profil tinggi di musim panas dan juga untuk mengambil pinjaman besar untuk meningkatkan likuiditas. Namun, Presiden Stephen Zhang telah menegaskan kembali dengan tegas komitmen berkelanjutan Suning untuk menjalankan klub meskipun ada desas-desus bahwa perusahaan harus menjual. Grup perusahaan dapat direstrukturisasi sedemikian rupa sehingga Inter tetap menjadi aset terpenting yang dimiliki oleh Suning Sports, dan pemiliknya dapat mencoba menyuntikkan uang ke klub. Namun, peraturan saat ini tentang investasi dalam olahraga asing oleh pemerintah Cina tetap menjadi kendala utama rencana ini. Suning masih berharap, bagaimanapun, bahwa situasi peraturan ini dapat berubah, dan mereka akan mengamati masuknya Guan Yu ke sirkuit Formula 1 dengan mengendarai mobil buatan perusahaan Italia Alfa Romeo, menggantikan pembalap Antonio Giovinazzi. Perusahaan berharap bahwa perkembangan ini menunjukkan jalan kepada pemerintah Cina sekali lagi mendorong investasi dalam olahraga sehingga mereka dapat berkontribusi lebih aktif kepada Nerazzurri karena klub mengalami masalah keuangannya sendiri. Sanchez dan Lautaro diragukan tampil bela Inter kontra Napoli. Penyerang asal Chili, Alexis Sanchez mengalami cedera saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Ekuador. Sanchez terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-36 dalam kekalahan Chili dengan skor 2-0 di kandang mereka, Estadio San Carlos de Apoquindo dari Ekuador. Ia diperkirakan kembali ke Milano dalam beberapa jam ke depan dan Nerazzurri akan melakukan pemeriksaan medis untuk menilai kondisi cederanya. Masalah yang dialami Inter berlanjut, di mana striker andalan mereka, Lautaro Martinez juga mengalami cedera saat pertandingan Argentina melawan Brazil pada pagi tadi. El Toro ditarik keluar lapangan saat turun minum dan digantikan oleh rekan setimnya di Inter Milan, Joaquin Correa. Kondisinya juga akan dinilai apakah ia bisa tampil melawan Partenope di laga lanjutan Serie A pekan ke-13. Federico Di Marco dan Inter kian dekat sepakati pembaruan kontrak. Bek sayap kiri berusia 24 tahun itu siap untuk menandatangani kontrak baru dengan Nerazzurri. Di Marco ingin mengikuti jejak Lautaro Martinez dan Nicolo Barella untuk terus berkomitmen membela Nerazzurri lebih lama lagi. Adapun kontraknya saat ini di Giuseppe Meazza akan berakhir pada Juni 2023 dan sang pemain telah memantapkan statusnya sebagai pemain reguler di skuad Simone Inzaghi. Nerazzurri ingin segera mengamankan masa depan pemain berusia 24 tahun tersebut, dan telah mempersiapkan kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub setidaknya hingga musim panas 2026 dengan gaji yang jauh lebih baik. Jika Vecino pergi, Inter bakal rekrut Nathan Nandez pada Januari. Masa depan Vecino kini tengah dispekulasikan setelah pernyataannya baru-baru ini tentang kurangnya menit bermain yang didapatnya sejauh musim ini di bawah asuhan Simone Inzaghi. Pemain asal Uruguay itu siap cabut dari klub jika terus menjadi penghangat bangku cadangan. Di antara tujuan yang paling mungkin bagi Vecino adalah Napoli, di mana pelatih Luciano Spalletti tidak merahasiakan kekagumannya terhadap mantan pemainnya tersebut. Bos Partenope itu adalah sosok yang membawa Vecino ke Inter ketika melatih Nerazzurri, dan ia juga dilaporkan sempat berusaha untuk memboyongnya ke Napoli di musim panas kemarin ketika ia ditunjuk sebagai pelatih baru Partenope. Pemain berusia 30 tahun itu hingga saat ini masih masuk radar Spalletti, dan Napoli siap menjual salah satu gelandang mereka demi memberi ruang bagi Vecino di skuad. Pemain yang kemungkinan akan dilepas adalah Stanislav Lobotka, yang telah gagal memberikan dampak positif sejak kedatangannya dari Celta Vigo pada Januari 2020. Sedangkan Nerazzurri masih tertarik pada Nandez yang di musim panas kemarin sempat mencapai persyaratan pribadi dengan Inter senilai 48 miliar rupiah musim.
Nerazzurri akan bergerak untuk merekrutnya dari Rossoblu jika Vecino memutuskan untuk pergi. Newcastle siap sodorkan penawaran untuk De Vrij pada Januari. Newcastle siap menghabiskan anggaran besar untuk keperluan belanja pemain menyusul akuisisi 5 triliun rupiah oleh konsorsium yang dipimpin Arab Saudi dari Mike Ashley. Tim berjuluk The Magpies itu mengincar beberapa pemain bintang di Mercato Januari untuk menyelamatkan diri dari jerat degradasi, di mana saat ini mereka berada di zona merah, yakni di posisi ke-19 Liga Premier Inggris. Salah satu pemain top yang mereka bidik adalah bek tengah Nerazzurri, Stefan De Vrij yang merupakan sosok tak tergantikan di skuad asuhan Simone Inzaghi. Newcastle akan mengajukan tawaran untuk mengontrak De Vrij pada Januari demi memperkuat pertahanan mereka. Selain De Vrij, Newcastle juga mengincar pemain Inter lainnya, yakni Marcelo Brozovic dan kiper Lazio, Tomas Strakosha. Newcastle siap bersaing dengan sesama tim Liga Premier, Tottenham Hotspur demi mendapatkan duo bintang Nerazzurri tersebut.